Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi di Islam itu Indah. Masya Allah bersama saya Mikdad Tadausi. Insya Allah di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita. Nah tapi sebelumnya saya mau tanya sama jamaah yang ada di studio nih terutama ya. Pernah gak sih menjalani hidup yang rasanya tuh kayak penuh tekanan, capek, lelah? Pernah gak Bu? Pernah gak Pak? Pernah semua ya, namanya juga manusia. Nah tapi di tengah hiruk pikuk dunia ini ternyata ada tempat curhat terbaik. Bukan sosial media, bukan ke HP. Tapi siapa tempat curhat terbaik Bu? Masya Allah, udah pada pinter-pinter banget. Masya Allah, bener banget tempat curhat terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nih pas banget dengan tema kita di pagi hari ini, temanya adalah Deep Talk dengan Allah. Nah Ibu ngomong-ngomong, tahu nggak Deep Talk apa? Apa Bu? Mendekatkan diri, coba Deep Talk tahu nggak Bu apa? Jadi Deep Talk itu anak apa ya, bahasa anak Gen Z Bu, zaman sekarang. Deep itu kan dalam, talk itu berbicara. Sebenarnya itu kayak pembicaraan yang dalam banget gitu ya Bu ya, Masya Allah. Jadi boleh tepuk tangan dulu untuk tema kita di pagi hari ini, biar makin semangat. Baik jamaah yang ada di rumah juga boleh siapin catatannya ya, karena pembahasan di pagi hari ini Masya Allah luar biasa banget. Sebelumnya saya mau panggilkan dulu nih Habib Usman, Masya Allah. Pagi-pagi udah ngomongin Deep Talk nih. Bilang deep problem, deep talk. Wah ini benar setuju banget. Karena kalau masalah-masalah yang kecil kayaknya jarang ya sama Allah gitu ya. Pasti kalau udah ujung banget, mentok banget, pasti tuh langsung sama Allah curhatnya. Bib izin bertanya nih, yang pertama boleh gak sih kita itu curhat mendalam sama Allah? Bukannya kan takdir itu ya katanya kita itu harus menerima takdir apa yang sudah diberikan. Terus caranya Deep Talk yang baik supaya pesan kita itu tersampaikan. Kan pasti ada adabnya ya kalau mau curhat sama Allah, sama manusia aja ada. Betul. Nah mohon penjelasannya Habib Usman silakan. Akhir Akang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiah, yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kebanyakan zaman sekarang ini curhatnya di media sosial. Ngadunya sama status. Akhirnya jadi ghibah, membuka aibnya sendiri. Padahal Allah sudah menutupi aibnya. Tapi kenapa engkau buka aibmu? Bahkan makhluklah yang menjadi barometer, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah azim, subhanallah. Oleh karena itu, sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tercantum di dalam Quran surat Yusuf ayat 86, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allahi wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Jelas bahwasanya Nabi Yakub berkata, sungguhnya aku hanya mengadukan kesusahanku dan kesedihanku kepada Tuhanku yang menciptakan aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Sungguhnya manusia wajib meminta, wajib memohon, wajib untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Tuhan, kita makhluk, tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Kita memahami bahwasanya apa? Takdir sudah ditentukan sama Allah. Takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takdir bisa dirubah. Salah satunya dengan doa. Berdoalah meminta kepada Allah di sujud terakhir dalam salatmu, di waktu sepertiga malammu, di tempat-tempat yang mustajab, yakni mana? Di multazam, di raudhah,
di Hijri Ismail dan lain sebagainya, minta kepada Allah ketika engkau mempunyai kesempatan, ketika engkau jauh berada di rumah atau berada di negara tercinta Indonesia, kamu sholatlah malam sepertiga malam, jam 1 lebih 15 menit sampai jam 2 lebih 15 menit, itu sepertiga malam. Minta sama Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap Allah kabulkan doa-doanya sehingga apa? Dimudahkan dalam setiap urusannya, tidak ngadu lagi sama Amin. media sosial. Waduh. Ngadu sama Allah, ngapain sih buka aib? Karena takutnya kalau curhat sama sosial media atau sama manusia, potensi kecewanya makin banyak ya. Betul, malah tambah banyak Itu bukunya. dia. Ada Curhat akhirnya kasinan. malah disebarin yang ada masalah kita. Baik, terima kasih Habib Usman. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik, jamaah yang ada di rumah juga akan kita lanjutkan. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Nih ada tayangan mengenai adik curhat di medsos, kakak jadi korban KDRT tapi malah jadi tersangka. Astagfirullahaladzim. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Aduh ya Allah, ada-ada aja. Mudah-mudahan segera diberikan keadilan yang seadil-adilnya ya. Baik Ustadz Syah, mohon izin nih kita lanjutkan pembahasannya. Nah sebenarnya kan kita bahas mengenai deep talk sama Allah gitu ya, curhat sama Allah. Ada gak sih keutamaan deep talk sama Allah? Kalau misalnya kita curhat yang mendalam tuh apa sih keutamaannya? Terus katanya dengan cara bertaubat itu salah satu cara kita deep talk sama Allah. Benar Jadi nggak? deep talknya sekarang taubat gitu ya? Iya, namun penjelasannya guru silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Maka ingatlah padaku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah padaku, jangan menjadi hamba yang kufur. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus nasihat untuk kita semua yang ingin agar diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasalah mengingat Allah. Man dzakara dzukira, man nasiya nusiya. Siapa yang mengingat akan diingat, siapa yang melupakan akan dilupakan. Nah, jadi orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala tentu akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala jangan harap mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Enakan mana Bu posting sesuatu di sosial media sambil nge-tag presiden atau diajak ngopi sama presiden? Diajak ngopi, kenapa? Lebih intimate namanya. Deep talk, bisa bicara langsung, didengarkan langsung. Subhanallah, inilah bahasan kita hari ini. Karena ibu-ibu dari tadi masih, apa deep talk? Deep talk itu ya. Deep talk itu sebenarnya adalah pembicaraan yang mendalam. Di suatu situasi yang mendalam. Maka kalau dikatakan apa keutamaannya orang ngobrol mendalam sama Allah Subhanahu wa taala? Satu, tentu saja keimanannya akan bertambah. Kenapa keimanannya akan bertambah? Karena dia tidak bisa melihat dengan mata kepalanya Allah. Ada di sini yang bisa melihat langsung Allah? Tidak ada. Tidak bisa melihat langsung Allah, tapi dia ngobrol seakan-akan dia melihat Allah, keihsanan. Ada ihsan di sana. Apakah dia bisa mendengarkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Tapi dia bisa untuk menambah keimanannya seakan-akan dia melihat langsung, seakan-akan dia mendengar langsung solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan ketenangan. Kenapa bisa tenang orang yang deep talk? Karena dia sangat yakin bahwa mungkin di dunia ini keadilan bisa dibeli. Mungkin di dunia ini manusia bisa salah, tapi ada yang tidak bisa salah. Siapa itu? Yang maha tahu, yang maha menguasai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hubungannya dengan bertaubat? Betul. Karena taubat artinya kembali. Bagaimana bisa deep talk dengan Allah kalau tidak kembali dulu kepada Allah? Betul, betul, betul. Intinya kalau misalnya belum dapat kuncinya, belum bisa ya masuk dulu ke rumahnya gitu. Kita ada di situ, aku pengen deep talk, tapi aku pergi. Gimana Iya. ceritanya? Aku balik dulu ke Mikdad baru deep talk. Bener, keren banget analoginya. Terima kasih guruku Sasha. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih membahas tentang deep talk dengan Allah. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.